Apa saja perkara-perkara yang tidak menunjukkan kepada tawakal? Satu, merasa bernasib sial saat melihat sesuatu dan mendengar sesuatu. Melihat sesuatu dan mendengar sesuatu, merasa bernasib sial. Contoh, saya mau ke Berau. Saat buka pintu, lihat kucing picak matanya, pincang kakinya. Oh, nggak jadi nih ke Berau. Bahaya nih. Gara-gara ngelihat apa? Kucing picak matanya, pincang kaki. Ini tidak tawakal. Ini menafikan tawakal. Kemudian yang kedua, minta diramal, bertanya kepada tukang ramal, meskipun itu tuan guru. Guru, kira-kira kapan saya bisa haji? Kenapa bertanya kepada manusia? Si fulan ini besok sakit gigi, nggak tahu, kenapa ditanyain? Bertanya kepada tukang ramal, ini termasuk daripada menafikan tawakal. Dua. Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Yang mendatangi tukang ramal, baik meramal yang akan datang disebut dengan kahin, atau meramal yang telah lalu disebut dengan arraf, lalu dia percaya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, menggantung atau memakai jimat. Termasuk jimat, Pak. Saya sering lihat ini. Mobil digantungi pangkat. Pangkat 3, bintang 4. Supaya ketahuan, ini mobil milik keluarga si Jenderal Fulan. Ini nggak tawakal. Pernah nggak lihat gitu, Pak? Hah? Pernah nggak? Supaya apa? Jangan macam-macam, Pak Polisi. Saya keluarganya Fulan. Ini nggak tawakal. Bergantung, menggantung, memakai jimat. Rasulullah SAW bersabda, Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat, sungguh dia telah melakukan kesyirikan, tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya, perhatikan. Bertawakal, bersandar kepada makhluk yang dia anggap bisa menolongnya dari sisi ekonomi, atau mengangkat jabatannya, atau memberikan popularitas kepada dia. Saya beri contoh. Ada sebagian orang telepon. Yang menelpon ini kebetulan orang pejabat ke, orang kaya yang bisa dia anggap bisa menolong dia ke. Kemudian dia telepon, "Siap, Pak?" "Oh, siap." "Siap." Nunduk sampai ke lantai padahal telepon. Mana tawakal? Menundukkan diri di hadapan makhluk padahal hanya lewat telepon. Ya, ini termasuk bergantung kepada makhluk dan ini menafikan tawakal. Termasuk di dalamnya adalah bertabarruk dengan pohon atau bebatuan. Ini menafikan tawakal. Menafikan tawakal. Atau manusia, seperti yang saya biasa contohkan. Tidak ada manusia yang zatnya, jarinya penuh berkah kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam ludahnya berkah. Kan hendak meludahi. Yang kedua, keringatnya berkah. Bekas air wudunya berkah. Bahkan para sahabat Nabi mengambil bekas air wudu Rasulullah, lalu sahabat yang lain mengambil dari bekas-bekasnya Rasulullah SAW. Berkah khusus milik siapa? Adapun manusia lain selain beliau, sampai Abu Bakar As-Siddiq pun tidak seperti Rasul, apalagi orang-orang yang di bawah Rasulullah.
Mau wali apapun, wali kutub, wali badal, wali santri, wali murid, terserah. Nggak ada berkah. Hanya Rasul yang tubuhnya berkah. Hanya Rasul yang zatnya berkah. Ini tidak perlu begini. Paham ya, Pak Ikhwan? Nah. Kemudian yang kelima, bersandar dengan takdir dalam rangka mencari rezeki. Maksudnya apa? Dia tidak mau nyari rezeki dan mengatakan, kalau takdirnya datang aja duitnya. Kalau sudah takdirnya datang aja duitnya. Tidak mau kerja, nggak mau usaha. Ini menafikan tawakal. Kita katakan kalau begitu, kalau seandainya ingin makan jangan kalau lapar jangan makan. Oh, jangan lapar saya, nggak makan. Nah, sama itu. Yang ingin rezeki tanpa kerja sama, ingin makan tanpa hilang lapar tanpa makan. Ingin dapat anak tanpa menikah, nggak bisa itu. Hanya Nabi Adam pun menikah ya, dapat anak. Hanya siapa? Maryam yang dapat anak tanpa menikah alaihissalam. Termasuk di dalamnya yang menafikan tawakal, tidak mau berobat saat sakit. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.